Ya baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yulian Aryodopo, mahasiswa Prodi Bahasa Inggris NPM 2018. Di sini saya akan mau mempresentasikan salah satu topik berita yang dipilih dari 10 berita, salah satu dari 10 berita yang sudah di ini. Topik presentasi saya kali ini dengan judul rendahnya kompetensi guru jadi masalah pendidikan di Indonesia. Ya, rendahnya kompetensi guru menjadi masalah bagi pendidikan Indonesia. Ini ya tentu karena guru itu adalah role model bagi murid digugu dan ditiru. Oleh karena itu harus benar-benar menguasai kompetensi yang harus dikuasai. Dan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia tentunya dimulai dengan perbaikan kompetensi guru. Nah, di sini guru sangat berperan penting dalam memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan di Indonesia itu sangat buruk. Beberapa hari lalu saya membaca bukan beberapa hari lalu, tetapi sudah lama saya pernah membaca sebuah artikel yang di hasil riset yang dilakukan oleh Badan PBB yang menunjukkan bahwa kualitas pendidikan Indonesia itu sangat buruk begitu, sangat tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga, negara-negara ASEAN lainnya. Tentunya ini harus menjadi perhatian kita semua, terutama pemerintah, dalam memfasilitasi dalam memfasilitasi perbaikan kompetensi guru ini. Berikut adalah kompetensi guru yang harus dikuasai guru. 4 kompetensi guru seperti yang sudah kita bahas sebelum pertemuan sebelumnya. Ada pedagogik, terus ada kepribadian, profesional, dan sosial. Nah, yang berikutnya itu kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran, perancangan, dan pelaksanaan pembelajaran, serta evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik. Nah, di sini peran kompetensi pedagogik ini sangat dibutuhkan oleh guru, di mana dalam mengelola pembelajaran itu guru harus bisa merancang, melaksanakan pembelajaran seperti merancang metode mengelola pembelajaran, bagaimana supaya suasana belajar itu nyaman. Dan intinya di sini pengetahuan kita akan bagaimana sebuah proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik, dimengerti oleh siswa, dan tentunya menarik serta menyenangkan bagi siswa. Begitu. Dan yang kedua itu kompetensi kepribadian, mantap, stabil, dewasa, berakhlak mulia, menjadi teladan, dan berwibawa. Ya, kompetensi kepribadian ini menyangkut dengan pribadi seorang guru, di mana yang sudah dijelaskan sebelumnya, guru itu diguguh dan ditiru menjadi role model. Artinya, sikap guru menentukan sikap siswa-siswanya. Seperti ada istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari, begitu. Tentu istilah ini sering kita dengar begitu ya. Di sini kompetensi kepribadian ini tentunya guru harus berakhlak mulia. Guru itu merupakan profesi yang bisa dikatakan yang berwibawa begitu. Jadi akhlak, sikap juga harus benar-benar mencerminkan seorang pendidik begitu. Yang berikutnya yaitu kompetensi profesional, kemampuan seorang guru dalam mengelola proses belajar mengajar, kemampuan mengelola pembelajaran didukung oleh pengelolaan kelas, penguasaan materi belajar, strategi belajar, dan penggunaan media belajar. Ya, kompetensi profesional. Di sini profesional yaitu bagaimana seorang guru
dengan kepandaiannya mengelola proses belajar seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa bagaimana belajar itu menyenangkan gitu. Kemampuan mengelola pembelajaran didukung oleh pengelolaan kelas, penguasaan materi belajar. Ya tentunya seorang guru profesional pasti paham dan harus benar-benar menguasai apa yang menjadi bidangnya begitu. Strategi mengajar, bagaimana metode-metode ataupun strategi yang digunakan dalam mengajar itu sangat penting untuk menyesuaikan dengan siswa begitu. Penggunaan media belajar, bagaimana seorang guru itu menggunakan media-media belajar disesuaikan dengan materinya. Misalnya penggunaan media belajar audio, misalkan dalam bahasa Inggris bagaimana listening begitu. Dan yang berikutnya itu 4 kompetensi sosial, kemampuan untuk berkomunikasi dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Ini juga sangat penting dalam arti kemampuan untuk berkomunikasi. Ya tentu sampai di sekolah guru tentunya bersosialisasi dengan sesama guru ataupun dengan kepala sekolah ataupun dengan orang tua murid, dan begitu juga dengan anak-anak anak didik maksudnya. Dan ini bersosialisasi tidak dapat dihindari begitu. Dan tentunya kita juga guru juga harus pandai berkomunikasi begitu. Nah, ini tadi penjelasan kompetensi pedagogik. Mampu mengembangkan potensi peserta didik. Misalnya ya tentunya potensi setiap peserta didik itu berbeda-beda. Nah, di sini peran guru adalah mengembangkan potensi yang ada pada peserta didik. Misalnya bagaimana melalui metode persuasif yang memungkinkan peserta didik itu mau mengembangkan potensinya begitu. Berikutnya menguasai prinsip-prinsip dasar pembelajaran berbasis kompetensi. Ya ini sangat penting untuk guru begitu. Dimana pembelajaran berbasis kompetensi ini ialah pembelajaran yang orientasinya kepada kompetensi peserta didik tentunya, sehingga hasil akhir dari pembelajarannya adalah meningkatnya kompetensi peserta didik begitu. Dimana meningkatnya hasil kompetensi peserta didik dapat kita guru lihat melalui perilaku, terus pengetahuan dan keterampilan juga tentunya. Yang berikutnya yaitu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang mendidik. Merancang dan melaksanakan pembelajaran yang mendidik. Di sini pembelajaran yang mendidik maksudnya berfokus pada bagaimana guru menanamkan nilai-nilai kepada siswa. Misalnya bagaimana guru merancang atau melaksanakan pembelajaran yang mendidik. Contohnya bagaimana guru merancang supaya siswa peduli terhadap sesama, terus menolong dan tentunya berakhlak begitu. Dimana teori belajar ini sangat penting bagi pendidikan formal maupun non formal, karena teori belajar ini sangat berperan penting dalam memutuskan pembelajaran apa yang akan dibawakan begitu, dan juga pendekatan apa yang harus digunakan dalam menyampaikan materi atau pembelajaran. Nah, tujuan dari penguasaan teori belajar ini agar supaya guru dapat mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan di depan siswa begitu.
Berikutnya, menilai proses dan hasil pembelajaran. Ya, ini tentu menilai proses dan hasil pembelajaran, misalnya dari bagaimana seorang guru mengamati sikap anak didik begitu, sikap terus pengetahuannya, menilai proses kemudian hasilnya begitu, seperti yang diterapkan di bangku perkuliahan. Bagaimana seorang dosen, misalkan seorang dosen mengamati bagaimana sikap siswa sikap mahasiswanya di dalam kelas, ataupun bagaimana guru mengamati ini anak didiknya sehari-harinya bagaimana. Nah, begitu. Kemudian hasil pembelajarannya. Berikutnya, kompetensi kepribadian, selalu menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, berakhlak, dan berwibawa. Terus menjadi teladan bagi siswa. Dan berperilaku sebagai pendidik profesional, mengembangkan diri secara terus-menerus. Nah, yang kalau selalu menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan berakhlak serta berwibawa sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian menjadi teladan bagi siswa. Terus berperilaku sebagai pendidik profesional. Nah, ini tentunya menurut pandangan saya bahwa pendidik di Indonesia belum tidak terlalu profesional juga. Misal saya ambil contoh di kampung saya begitu. Dulu saya SMA masih ada beberapa guru-guru saya yang sikapnya masih seperti, pokoknya tidak menunjukkan keprofesionalan mereka begitu. Jadi ini juga salah satu menurut saya guru di Indonesia kurang profesional begitu. Terus mengembangkan diri secara terus-menerus. Mengembangkan diri secara terus-menerus, tidak boleh puas terhadap apa yang sudah dicapai begitu. Jika guru bisa mengembangkan diri secara terus-menerus, maka niscaya guru tersebut akan menjadi guru yang profesional begitu, yang tentunya nantinya mempunyai pengetahuan ataupun akhlak yang baik. Dikembangkan secara terus-menerus maka akan meningkat begitu. Berikutnya, kompetensi profesional, menguasai materi keilmuannya. Ya, tentu sebagai guru yang profesional tentunya materi keilmuannya itu harus benar-benar dikuasai. Misalnya jika guru bidangnya bahasa Inggris, maka benar-benar semua yang tentang bahasa Inggris itu harus dikuasai. Jangan sampai ketika menjelaskan di depan anak didik begitu, ketika menjelaskan materinya tidak tahu, jangan sampai begitu. Terus paham akan struktur, konsep, dan metode pembelajaran. Ia paham akan struktur konsep, bagaimana struktur seorang guru harus memahami bagaimana struktur materi yang akan disampaikan, terus konsep dan metode pembelajaran apa yang harus disampaikan begitu. Melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu. Terus bertindak objektif. Bertindak objektif ini maksudnya guru tidak boleh tidak boleh ada misalnya tindakan kasih sayang begitu, ataupun tidak boleh pilih kasih begitu. Kalau misalkan salah, bilang salah. Dan kalau misalnya pun anak didik atau muridnya benar, pokoknya bertindak objektif apa adanya begitu. Berikutnya, kompetensi sosial, mampu berkomunikasi secara efektif.
tentu seorang guru itu harus memiliki kompetensi sosial ini, karena guru tidak bisa terlepas dari yang namanya bersosialisasi, apalagi di lingkungan sekolah. Bersosialisasi bagaimana komunikasi dengan orang tua murid agar masalah yang dihadapi mungkin bisa diselesaikan asalkan berkomunikasi secara baik dan istilahnya nyambung begitu dengan orang tua murid. Berikut, berkontribusi terhadap sekolah dan masyarakat. Ya, ini tentunya harus guru memberikan kontribusi terhadap sekolah dan masyarakat. Mampu mengembangkan diri dengan lingkungannya, artinya dia menyesuaikan diri dengan dan mengembangkan diri dengan lingkungannya begitu. Di sini menurut saya ada beberapa alasan penyebab rendahnya kompetensi guru di Indonesia. Yang pertama itu kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap kesejahteraan para guru. Ya, ini benar-benar hal yang sering terjadi di Indonesia begitu. Bagaimana seorang guru ataupun yang kita lihat di berita-berita sekarang, guru hanya digaji dengan 500.000 per bulan ataupun 350.000 per bulan guru honorer. Nah, dari situ mungkin ya sebagai manusia dengan gaji sekecil itu mungkin tidak ada motivasi begitu untuk dalam mengajar begitu. Terus pengawasan dan perekrutan guru yang tidak ketat. Ya, tentunya pengawasan guru yang kurang ketat menurut saya. Perekrutan guru, misalnya dalam memberikan sertifikasi begitu. Kalau sekarang ada istilahnya, mungkin tidak asing lagi di telinga kita semua, istilah orang dalam. Gimana seseorang mendapat sertifikat guru itu dengan sangat mudah begitu. Sedangkan kompetensinya mungkin mungkin masih dipertanyakan begitu. Artinya kompetensinya belum ataupun kompetensinya masih rendah begitu. Kurangnya pelatihan guru profesional. Kurangnya kesadaran dari para pendidik akan pentingnya kompetensi yang harus dimiliki. Ya, ini juga kurangnya kesadaran dari para pendidik terhadap kompetensi yang harus dimiliki. Bagaimana mungkin sekarang ini guru hanyalah dipandang sebagai suatu pekerjaan saja, tetapi guru di Indonesia kurang sadar bahwa pendidik itu harus benar-benar mau mengembangkan ataupun membangun sumber daya manusia melalui pendidikan begitu. Mungkin hanya satu atau beberapa guru yang mempunyai kesadaran akan pentingnya kompetensi yang harus dimiliki, karena begitu. Yang berikutnya, sangat penting untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia melalui perbaikan kualitas guru, karena guru mempunyai peran yang sangat penting bagi pendidikan. Ya, baik, itu saja presentasi yang saya presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.